Halo adik-adik mahasiswa, perkenalkan saya Dr. Gigi Maulina Triani M. Biomed. Saya adalah salah satu staf pengajar di Departemen Penyakit Mulut jurusan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut sebagai salah satu pemeriksaan awal untuk mendeteksi penyakit-penyakit di rongga mulut. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan cara inspeksi atau melihat secara langsung bagaimana kondisi jaringan lunak di rongga mulut, apakah ada perubahan warna, perubahan bentuk, dan lainnya. Pemeriksaan ini juga dapat disertai dengan palpasi bidigital atau kita bisa menekan-nekan pada bagian jaringan lunak rongga mulut secara halus dan perlahan untuk mendeteksi ada tidaknya pembengkakan pada beberapa jaringan rongga mulut. Tahap pertama dalam melakukan pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut yaitu persiapan operator. Pastikan operator sudah cuci tangan sesuai dengan 6 langkah WHO menggunakan APD berupa masker dan juga gloves. Kemudian kita persiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut yang pertama adalah dental tray tertutup yang sudah disterilisasi, kemudian ada diagnostik set standar berupa 2 kaca mulut, sonde, eskavator, dan pinset, kemudian bisa juga kita sediakan kasa steril, cotton roll steril, cotton pellet steril, dan juga cotton swab steril. Tahap berikutnya dalam pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut yaitu persiapan pasien. Pasien diposisikan dalam kondisi semi supine di dental unit, kemudian operator dapat bekerja dari arah jam 8 sampai jam 12. Kemudian pertama-tama kita perlu menjelaskan kepada pasien terkait prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan serta meminta informed consent kepada pasien. Berikutnya, kita instruksikan juga kepada pasien untuk melepas semua piranti lepasan yang digunakan seperti gigi palsu ataupun kawat gigi lepasan sebelum dilakukan pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut. Sebelum kita melakukan pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut, pasien juga diinstruksikan untuk menghapus riasan bibir apabila pasien menggunakan riasan bibir dan instruksikan pasien untuk berkumur agar debris di rongga mulutnya hilang. Baik Mbak, selamat siang. Selamat siang dokter. Oke, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rongga mulutnya ya. Nanti saya mohon izin untuk memeriksa semua bagian di rongga mulut. Nanti mungkin akan ada beberapa yang saya lihat dan mungkin akan saya tekan-tekan di beberapa bagian. Apakah Mbaknya berkenan? Berkenan dokter. Pemeriksaan pertama dari jaringan lunak rongga mulut yang dilakukan adalah pemeriksaan bibir. Bibir yang diperiksa dari kondisi luar yaitu pada bagian komisura atau sudut bibir, kemudian pada daerah vermilion atau tepian bibir, dan juga daerah filtrum. Yang kita lihat adalah menginspeksi untuk melihat ada tidaknya perubahan pada tekstur, warna, maupun konsistensi dari bibir pasien. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan mukosa labial bagian dalam. Kita bisa membuka dengan menggunakan 2 kaca mulut untuk melihat daerah mukosa labial bagian bawah. Kita bisa perhatikan hubungan dari frenulum dengan mucobucofold atau fornix. Kemudian kita juga bisa sembari melihat attach gingiva dari pasien. Begitupun dengan daerah regio rahang atas. Kita lakukan penarikan menggunakan 2 kaca mulut. Setelah itu, setelah kita lakukan penarikan dengan 2 kaca mulut, kita juga bisa melakukan palpasi untuk bibir tersebut. Kita tarik bibir ke bagian depan, kemudian kita palpasi bidigital. Perhatikan ada tidaknya perubahan warna, tekstur, konsistensi, ataupun pembengkakan pada daerah tersebut. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan mukosa bukal dari bagian dalam, yaitu melakukan inspeksi dengan cara menarik menggunakan 2 kaca mulut. Kita perhatikan daerah komisura sampai ke daerah mucobucofold dan retromolar dan juga daerah tuberositas. Kita lihat ada tidaknya perubahan pada warna, bentuk,
dan tekstur dari jaringan lunak di rongga mulut. Pastikan daerah sulcus juga bisa kita amati, baik bagian atas maupun bagian rahang bawah. Kita lakukan pula pemeriksaan yang sama pada sisi yang berlawanan. Kita lihat mukosa bukal bagian dalam mulai dari komisura sampai daerah posterior ke tuberositas maksila dan juga retromolar pet. Pastikan daerah sulcus terlihat baik pada rahang atas maupun pada rahang bawah. Pemeriksaan mukosa bukal bagian dalam juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan palpasi, di mana kita bisa melakukan perabaan pada beberapa daerah di mukosa bukal. Dicek apakah ada pembengkakan atau tidak. Bagian palatum yang dapat kita cek yaitu pada palatum durum, kita gunakan kaca mulut untuk menginspeksi ada tidaknya pembengkakan pada palatum durum. Kita lihat ada perubahan warna atau tidak. Pada palatum mole, kita juga bisa memeriksa dengan cara menginstruksikan pasien untuk melemaskan lidahnya, dimajukan ke depan, kemudian kita tekan pada bagian lidah, dan kita pastikan daerah palatum mole dan uvula bisa terlihat. Untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada daerah lidah. Kita bisa instruksikan pasien untuk membuka lidah. Untuk memudahkan, kita pegang ujung lidah pasien menggunakan kasa. Kemudian kita lihat daerah dorsum lidah. Kita lihat dengan bantuan kaca mulut. Kemudian kita gerakkan ke kanan dan ke kiri untuk melihat daerah lateral dari lidah. Kemudian untuk daerah lidah bagian ventral, instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf L dan diposisikan ke palatum lidahnya. L. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat daerah bagian ventral dari lidahnya juga. Kemudian untuk pemeriksaan lidah bisa dikeluarkan lagi. Untuk pemeriksaan lidah bisa juga kita lakukan palpasi untuk mengetahui ada tidaknya pembengkakan pada lidah. Perhatikan perubahan warna, tekstur pada lidah. Bisa kita lakukan pengerokan apabila diperlukan. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan dasar mulut. Instruksikan pasien membuka mulut dan meletakkan lidah pada daerah palatum. Kita lihat pada daerah dasar mulut ada tidaknya pembengkakan. Kemudian bisa juga kita palpasi pada daerah dasar mulut untuk mengecek ada tidaknya pembengkakan pada daerah dasar mulut. Pemeriksaan glandula saliva bisa kita lakukan pada beberapa duktus di salivari mayor. Yang pertama pada daerah dasar mulut, kita bisa keringkan terlebih dahulu mukosanya. Kemudian pada muara-muara duktus bisa kita berikan stimulus ringan, kita pijat ringan. Kemudian perhatikan kondisi saliva yang keluar, bagaimana jumlahnya dan juga konsistensinya. Untuk glandula saliva mayor berikutnya yaitu adalah duktus pada glandula salivari parotid. Kita bisa lihat di daerah mukosa bukal yang dekat dengan M1 ada duktus di sini, bisa kita berikan pemijatan. Kemudian kita perhatikan saliva yang keluar, baik jumlah dan juga konsistensinya. Pemeriksaan terakhir dari jaringan lunak rongga mulut yaitu pemeriksaan gingiva. Kita bisa melihat gingiva mulai dari daerah bukal, palatal, kemudian bagian lingual juga bisa kita lihat. Perhatikan adakah perubahan warna pada gingiva, perubahan bentuk maupun adanya pembengkakan atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan jaringan lunak rongga mulut, laporkan semua hasil temuan, baik perubahan warna, bentuk, dan lainnya dalam peta mukosa dan ditambahkan dengan deskripsi lesi sesuai dengan aturan yang ada. Baik Mbak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai kita lakukan. Untuk perawatan selanjutnya nanti akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter.
Baik adik-adik mahasiswa, demikian video mengenai cara pemeriksaan jaringan lunak di rongga mulut. Semoga dengan adanya video ini menambah pemahaman adik-adik untuk melakukan pemeriksaan objektif di rongga mulut. Dan selamat belajar!